Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mustafa Fauzan. Saya dari Prodi Teknik Mesin semester 3 kelas A Universitas Mantasakti Tegal. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah yaitu Mekanika Fluida yang diampu oleh dosen Dr. Agus Wibowo STMT. Nah, saya di sini mungkin akan menjelaskan terkait beberapa materi yang ada di pelajaran mata kuliah Mekanika Fluida. Mungkin bisa lanjut. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait pendalaman Mekanika Fluida, apa yang dibawakan nanti pada materi tersebut. Nah, Mekanika Fluida. Mekanika fluida adalah ilmu yang mempelajari sifat, perilaku, dan gerakan fluida atau zat cair dan gas, baik saat diam maupun bergerak. Nah, pembelajaran ini bertujuan untuk memahami bagaimana fluida memberikan tekanan, mengalami aliran, serta bagaimana gaya dan energi bekerja di dalamnya. Nah, saya mungkin akan lebih mendalam terkait aliran laminer dan aliran turbulen dan juga the drag and lift. Next. Nah, aliran laminer dan turbulen. Nah, di sini ada contoh gambar, yaitu gambar berjalannya aliran laminer seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin pengertian dari aliran laminer. Aliran laminer adalah aliran fluida yang teratur, halus, dan bergerak dalam lapisan-lapisan sejajar tanpa saling bercampur. Setiap partikel fluida bergerak mengikuti jalur tetap atau garis aliran. Nah, di sini juga ada ciri-ciri aliran laminer. Yang pertama ada aliran laminer teratur dan lembut. Jadi tingkat aliran laminer tersebut bisa dikatakan aliran laminer karena teratur dan lembut. Yang kedua, aliran laminer memiliki kecepatan yang relatif rendah. Jadi kecepatan aliran laminer ketika berjalan ataupun menuang atau bisa dikatakan kayak proses dari aliran laminer tersebut itu sangat rendah. Nah, selanjutnya yang ketiga tidak ada pusaran atau campur antar lapisan. Oke, next. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini ada contoh aliran laminer. Nah, yang pertama, orang sedang menuangkan madu ke wadah lain yang menyebabkan aliran laminer itu terjadi. Karena pada madu yang dituangkan ke wadah satunya, aliran laminer terjadi karena madu tersebut berpindah tempat dengan posisi yang halus dan sejajar. Karena sejajar tersebut bisa dikatakan aliran laminer. Nah, yang kedua pun sama, cuman itu seperti keran yang dibuka dengan keluar air yang sejajar. Nah, sejajar itu juga halus, keluarnya tidak ada, maksudnya air itu tidak keluar kemana-mana yang menyebabkan aliran turbulen. Jadi aliran tersebut dikatakan aliran laminer. Yang ketiga, ini sama halnya seperti kayak contoh 1 dan 2. Nah, ini ada contoh oli sedang diisikan. Jadi, aliran tersebut juga aliran laminer karena pada sifatnya aliran laminer itu halus dan teratur. Oke, next. Nah, turbulen.
fall. Nah, di sini penjelasan terkait aliran turbulen. Nah, pada gambar di sini seperti tadi pada slide sebelumnya. Nah, di slide ini ada contoh pergerakan dari turbulen. Nah, penjelasan ini kan ada kayak contoh sudut-sudut yang tidak beraturan. Nah, sama halnya seperti aliran turbulen yang tidak beraturan. Nah, mungkin dari pengertian aliran turbulen adalah aliran fluida yang tidak teratur, acak, dan penuh pusaran. Nah, partikel fluida bergerak saling bertabrakan dan tidak mengikuti jalur tertentu. Nah, berbanding berbalik dengan aliran tadi, aliran laminer yang jalan beraturan, di aliran turbulen tersebut tidak beraturan. Ada perbedaan ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada ciri-ciri terkait aliran turbulen. Yang pertama, aliran tidak teratur sering berubah-ubah arah. Nah, pada contoh tersebut betul dari sudut juga aliran turbulen tidak beraturan, berubah-ubah arah yang disebabkan itu aliran turbulen. Yang kedua, ada kecepatan aliran tinggi. Nah, di sini aliran turbulen itu alirannya bisa dikatakan dengan kecepatan tinggi, karena kecepatan tinggi yang menyebabkan itu aliran tersebut tidak beraturan atau berubah arah. Nah, yang ketiga, ada terjadi campuran kuat antara lapisan fluida. Nah, oke, next. Nah, di sini ada contoh aliran turbulen. Yang pertama ada aliran air yang mengalir pada, bisa dilihat ya teman-teman, ini aliran air tersebut juga sangat tidak beraturan dengan ombak yang sebegitu kuatnya hingga menyebabkan air tersebut sangat berbusa. Nah, contoh yang kedua hampir sama dengan tadi keran contoh pada di aliran laminer, cuman di contoh aliran turbulen ini keran tersebut ketika dibuka mengalami gaya atau aliran yang tidak beraturan hingga disebabkan aliran turbulen. Nah, ada perbedaan ya teman-teman. Yang ketiga nih ada asap rokok. Karena asap rokok di sini juga sangat tidak beraturan, tidak bervolume, juga ketika asap disemprot udah menyebar kemana-mana sehingga tersebut bisa dikatakan aliran turbulen. Oke, next. Nah, pengertian singkat bilangan Reynolds. Nah, bilangan Reynolds atau RE adalah angka tanpa satuan yang digunakan untuk menentukan jenis antara aliran fluida, apakah laminer, transisi, atau turbulen. Nah, di sini mungkin bilangan Reynolds sebagai penentu aliran itu dikatakan aliran turbulen atau aliran laminer. Nah, bisa dilihat dari kecepatan aliran. Semakin besar kecepatan aliran, maka Reynolds makin besar, artinya fluida lebih mudah berubah dari laminer turbulen. Ada viskositas dinamis. Semakin besar viskositas, Reynolds semakin kecil. Nah, karena fluida yang kental lebih sulit bergerak bebas membentuk aliran turbulen. Nah, ini ada jenis nilai Reynolds. Nah, aliran laminer itu kurang dari 2000. Nah, di aliran turbulen ini lebih besar, lebih 4000, bisa dikatakan lebih, ketika melebihi dari 4000 bisa dikatakan aliran turbulen, teman-teman. Next. Nah,
Sini ada penjelasan drag and lift. Nah, mungkin bisa dilihat pada contoh pesawat terbang di sini. Di sini ada gaya drag and lift. Nah, mungkin penjelasan dari drag adalah gaya hambatan yang bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda di dalam fluida. Gaya ini muncul karena gesekan fluida di perbedaan tekanan sekitar benda. Nah, ada lift. Lift adalah gaya angkat yang bekerja tegak lurus terhadap arah aliran fluida. Lift muncul karena perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah suatu benda seperti sayap pesawat pada sayap tersebut, teman-teman. Nah, next. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi drag ada 1. Bentuk benda, 2. Kecepatan fluida, 3. Kecepatan udara, 4. Permukaan benda. Adapun penyebab drag. Nah, yang pertama ada gesekan akibat viskositas fluida di permukaan benda. Yang kedua ada tekanan akibat perbedaan tekanan di bagian depan dan belakang benda. Jadi ada perbedaan tekanan dari depan dan belakang sehingga benar-benar beda. Nah, induced drag muncul karena pembentukan pusaran pada ujung sayap atau tepi benda. Pada gambar tadi di slide sebelumnya yang gambar pesawat. Nah, ada rumus drag yaitu FD sama dengan 1/2 dikali P dikali V kuadrat dikali CD dikali A. Nah, di sini ada penjelasan terkait D. D itu drag force, satuannya Newton. Ada P, massa jenis fluida dengan satuan kilometer per meter kubik. Nah, ada kecepatan V atau kecepatan meter per sekon. Ada C, D sama dengan koefisien drag. CD ada koefisien drag, dan A luas penampang meter kuadrat. Nah, next. Nah, contoh drag. Nah, drag tadi kan berhubung dengan tekanan. Pada contoh pertama ada mobil yang bertekanan. Nah, mobil tersebut sedang berjalan dengan hambatan tekanan tersebut. Angin bisa diistilahkan sebagai tekanan yang menghambat mobil. Nah, pada contoh di sini itu mobil sedang bertekanan dengan dengan angin yang mengakibatkan, mungkin sebagai contoh ini kayak efek biru tersebut itu angin yang dikatakan tekanan sehingga menjadi dari drag. Nah, yang kedua ada orang sedang bersepeda fiksi dengan bobot gaya. Nah, bisa dilihat juga teman-teman dari perbandingan besar gaya tekanan yang didapat, mungkin dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat tuh sangat berbeda. Mungkin di yang pertama tuh lebih besar dan ada space, mungkin ini antara pesepeda ketiga dan 2, 3, dan 4 yang mengakibatkan beda gaya tekanan anginnya. Next, penyebab lift. Nah, pengertian lift kan tadi sudah dijelaskan di slide awal. Nah, di sini ada penyebab lift. Yang pertama ada fluida yang mengalir lebih cepat memiliki tekanan lebih rendah. Yang kedua, pada sayap pesawat udara di atas sayap mengalir lebih cepat daripada di bawah, sehingga tekanan di atas lebih rendah menghasilkan gaya ke atas atau lift. Nah, lift itu bisa dikatakan gaya ke atas atau gaya angkat. Nah, kayak drag tadi kan gaya tekanan
atau gaya seret. Nah, adapun rumus lift itu FL 1/2 P kali V kuadrat kali CL dikali A. Nah, L tersebut adalah lead force dengan satuan Newton, P massa jenis fluida, kilogram per meter kubik, dan V kecepatan meter per sekon, ada CL koefisien lift, dan A luas permukaan sayap M kuadrat. Next nih. Nah, di sini ada contoh lift juga. Nah, contoh lift kan tadi bisa dikatakan lift ada gaya angkat yang mengakibatkan lift. Yang pertama ada contoh drone yang terbang dengan tekanan ke atas sehingga disebut gaya lift. Nah, yang kedua ada pesawat terbang seperti contoh tadi di awal. Nah, di sini kita mengambil contoh tersebut lagi ya karena pada gambar pada pesawat ini itu terbang menggunakan gaya lift. Yang pertama ada gaya angkat tekanan, kemudian disusul drag pada bagian belakang, itu ada gaya tekanan atau seret, teman-teman. Dan selanjutnya ya mungkin sekian presentasi dari saya. Barangkali ada salah kata maupun kurang berkenan dari kata-kata tersebut, saya mohon maaf, dan mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.